Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 30. Kembali memuaskan hasrat suaminya. Apa maksudmu? Tita yang bingung wajahnya langsung terkejut. Saat bawahan yang dikenakannya ditarik paksa oleh Boy. Pekik Tita dengan wajah yang pucat. Sial, kalau sampai Boy tahu aku berbohong habislah aku. Gumam Tita dalam hati. Mari kita lihat apa kau berbohong atau tidak. Stop B. Tita menahan tangan suaminya. Tolong jangan diteruskan, pinta Tita dengan sendu. Sungguh ia merasa sangat lelah dengan semuanya. Dan memilih berkata jujur pada suaminya. Aku tidak sedang menstruasi. Tita menundukkan kepalanya. Kau. Geram Boy dengan wajah penuh kekecewaan. Sejak kapan kau berbohong? Apa jangan sejak kau mengaku sedang menstruasi? Tita terdiam dengan kepala yang tertunduk. Sial, Boy mencengkeram tangan Tita dengan erat, melampiaskan amarah yang ada di hatinya. Sungguh ia tidak menyangka kalau selama ini dirinya dibodohi oleh seorang Tita Anggora. Sakit. Lirih Tita berusaha melepaskan cengkeraman tangan suaminya. Sakit kau bilang, lalu bagaimana denganku? Kau kira aku tidak sakit menahan hasratku gara-gara kebohonganmu? Boy menghempaskan tangan Tita dengan kasar lalu turun dari atas tempat tidur. Jika kau tidak ingin disentuh olehku, katakan dengan jujur. Maka aku akan mencari wanita lain di luar sana yang bisa memuaskan hasratku. Boy berjalan menuju pintu kamar. Ya, carilah wanita lain di luar sana yang bisa memuaskan hasratmu. Setelah itu ceraikan aku, teriak Tita. Membuat langkah Boy Arbeto yang hendak membuka pintu kamar terhenti saat itu juga. Dengan amarah yang sudah tidak terbendung lagi, Boy berjalan kembali ke arah tempat tidur. Apa kau bilang? Boy mencengkeram rahang Tita dengan kasar. Hingga membuat wajah wanita itu mendekat ke wajahnya. Ceraikan aku B. Jawab Tita dengan terputus-putus. Ia merasakan rasa panas di rahangnya karena cengkeraman tangan Boy. Berani sekali kau berkata seperti itu. Boy mencium kasar bibir mungil Tita. Menekan tengkuk wanita itu hingga membuat ciuman mereka semakin dalam. Boy terus mencium bibir Tita tanpa ampun. Walau sejak tadi wanita itu terus memberontak dengan memukul dada bidangnya. Jangan pernah berkata seperti itu lagi. Ucap Boy setelah melepaskan ciumannya. Kalau tidak aku akan berbuat yang lebih parah dari ini. Boy mengusap bibir Tita yang terlihat bengkak karena perbuatannya. Kenapa B? Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Tita mulai terisak, hatinya sungguh sakit. Saat suaminya berkata ingin mencari wanita lain untuk memuaskan hasratnya. Apa Boy tidak mengerti sama sekali bahwa ia sanggup melayani hasrat pria itu?
asal melakukannya dengan cinta. Kau masih bertanya kenapa? Boy menatap wajah Tita, ia bisa melihat dan mendengar wanitanya menangis dengan terisak. Dan entah mengapa hatinya terasa sangat sakit. Dengar Tit, aku sudah pernah mengatakan bukan. Apa yang sudah menjadi milikku tidak boleh disentuh orang lain. Itu artinya selamanya kau tidak akan aku lepaskan. Boy merangkum wajah Tita lalu menyatukan kening mereka. Jadi jangan pernah menyebut kata itu lagi. Lirih Boy, tapi B, kau tidak mencintai aku, jadi untuk apa? Perkataan Tita menggantung di udara. Saat tiba bibirnya dikecup dengan sangat lembut oleh suaminya. Secara perlahan kecupan itu berubah menjadi ciuman yang menuntut dan semakin dalam. Lidah mereka saling membelit dan bertukar saliva membuat ciuman itu terasa semakin panas. B. Tita mulai mendesah saat ciuman itu turun ke leher jenjangnya. Dan semakin turun ke dadanya. B. Berhenti. Tita menggelengkan kepalanya sambil menahan tangan pria itu. Kau tidak ingin? Boy menyesap kulit Tita lalu menggigitnya hingga meninggalkan jejak kemerahan. Aku. Tita menggigit bibir bawahnya. Aku menginginkanmu sayang, bisik Boy sambil mendekap tubuh wanitanya, mendorong dengan halus. Hingga Tita telentang kembali di atas tempat tidur. Tadi kau bilang apa? Tita begitu terkejut saat Boy memanggilnya dengan sebutan sayang. Namun Boy hanya diam tidak mempedulikan pertanyaan Tita. Karena saat ini dirinya sedang sibuk merobek kemeja wanita itu dan membuangnya secara asal. B. Tita kembali mendesah saat pria itu berhasil melucuti semua yang ada di tubuhnya. Hingga membuatnya polos tanpa sehelai benang pun. Jangan B. Tita masih berusaha berpikiran jernih. Dengan menahan dirinya agar tidak lemah oleh sentuhan Boy. Namun semua itu sia-sia saat otak dan tubuhnya saling bertentangan. Karena jelas sekali tubuhnya begitu menginginkan sentuhan suaminya yang sudah lama tidak ia rasakan. Hingga akhirnya penyatuan itu terjadi. Hingga membuat Tita menahan mulutnya yang hendak mengeluarkan suara desahan. Jangan ditahan sayang. Boy mengecup bibir Tita dan memulai percintaan mereka. Pergumulan panas pun terjadi saat keduanya larut dalam gairah yang membara. Desahan dan erangan saling bersahutan. Membuat hawa panas di sekitarnya menjadi semakin panas tak terkendali. Dan malam itu menjadi saksi di mana kedua manusia yang sedang mereguk kenikmatan dunia saling memberi dan menerima dengan alunan kata-kata sayang yang terus terucap dari bibir seorang Boy Arbeto pada wanitanya. Membuat Tita tersenyum bahagia, walaupun bukan kata cinta yang terucap dari bibir pria itu. Karena bagi Tita Anggara kata sayang saja sudah cukup baginya. Karena setidaknya pria itu bercinta dengannya dengan rasa sayang. Tita Anggora, entah apa yang aku rasakan padamu. Tapi satu yang pasti aku tidak ingin kehilanganmu. Boy mengecup kening Tita yang tertidur pulas di dalam dekapannya.
Setelah sesi percintaan panas mereka yang panjang berakhir, tubuh ini hanya milikku. Boy mengusap tubuh polos Tita dengan perlahan. Wajah ini, bibir ini, mata ini dan semua yang ada di dirimu hanya milikku. Boy mengecup ke seluruh wajah wanitanya, hingga membuat Tita melenguh karena tidurnya terusik. B, diamlah, aku sangat lelah. Tita membuka kedua matanya dengan perlahan saat merasakan wajahnya dikecup. Tit, bangun dulu. Boy semakin semangat mengganggu wanitanya. B. Tita yang kesal karena tidurnya diganggu, langsung menatap tajam pada Boy yang masih memeluk tubuhnya dengan erat. Mana obatnya? Berikan padaku, ucap Tita dengan ketus. Karena ia baru teringat belum meminum obat yang selalu Boy berikan setelah mereka selesai bercinta. Obat? Boy mengerutkan keningnya. Ya obat, bukankah kau membangunkanku hanya untuk itu? Dengan tubuhnya yang terasa remuk dan lelah, Tita berusaha untuk duduk. Cek kau itu. Boy menjitak kepala Tita dengan pelan. Aku membangunkanmu agar kau membersihkan tubuhmu dulu sebelum tidur. Apa, jadi kau membangunkan aku hanya untuk menyuruhku membersihkan tubuh? Tita menatap tak percaya saat Boy menganggukkan kepalanya. Cepat bersihkan tubuhmu. Kau begitu lengket. Oh ya ampun B. Tita yang kesal langsung memukul pria itu. Tubuhku lengket juga karena dirimu. Ketus Tita dengan wajah yang ditekuk. Namun ekspresi wajah itu berubah bahagia saat dirinya mengingat sesuatu. Bahwa Boy Arbeto tidak menyuruhnya lagi minum pil kontrasepsi. Dan itu artinya pria itu sudah mengizinkan dirinya untuk mengandung anaknya. Kalau begitu kita bikin semakin lengket saja, bagaimana? Boy mengerlingkan matanya, menggoda Tita untuk kembali bercinta dengannya. B. Tita mengambil bantal tidurnya dan melemparnya ke arah Boy Arbeto. Boy tertawa saat melihat kemarahan Tita yang terlihat mengemaskan. Namun di dalam hatinya ia merasa sangat bersalah. Saat Tita mengungkit tentang obat yang pernah ia berikan. Mudah-mudahan kau tidak pernah tahu obat itu untuk apa. Boy bergumam dalam hati. Suasana yang ada di sebuah villa besar. Dengan penjagaan ketat di setiap sudutnya tampak begitu sunyi dan sepi. Hanya ada pihak keamanan yang berjalan menyisir di sekitaran villa tanpa berani masuk ke dalam. Dan untuk para pelayan mereka hanya akan masuk ke dalam villa jika diperintahkan oleh sang pemilik tempat tersebut. B. Apa ini yang disebut dengan liburan? Sindir Tita dengan wajah yang ditekuk. Karena seharian ini kerjaannya hanya duduk dan berbaring di atas tempat tidur tanpa melakukan apapun selain melayani hasrat pria itu. Bahkan untuk makanan saja pelayan yang akan membawakannya ke dalam kamar. Dan jika Tita meminta ini dan itu, maka pelayan yang dengan siap sedia membawakan keinginan wanita itu. Ya inilah yang disebut dengan liburan. Bagaimana kau senang? Boy menyunggingkan senyumnya. Ia merasa bahagia bisa membawa Tita jauh dari Agam yang mulai berani melawan dirinya.
Walaupun rencananya gagal untuk membawa Tita ke pulau pribadi keluarganya karena ulah Liam. Tapi ia cukup puas bisa menjalankan apa yang ada di otaknya, yaitu mengurung wanita itu di kamar selama liburan mereka. Tentu saja aku merasa senang, sampai rasanya aku ingin sekali. Tita mengepalkan kedua tangannya di hadapan Boy Arbeto, menunjukkan betapa ia merasa kesal karena suaminya itu mengurung dirinya seharian di dalam kamar. Kau ingin apa? Boy menarik kepalan tangan Tita lalu menciumnya dengan sorot mata penuh kemenangan. Rasanya ia begitu bahagia melihat wanitanya itu tidak bisa berkutik lagi dan menuruti semua keinginannya. Aku ingin sekali menendangmu dari atas tempat tidur, ucap Tita tapi hanya dalam hati. Ah, lupakan saja, sekarang katakan sampai kapan kita di dalam kamar? Sampai liburan kita selesai. Jawab Boy dengan ringan tanpa beban. Apa, kau tidak serius kan? Mata Tita terbelalak menatap suaminya yang sedang mengambil ponsel di atas nakas. Aku sangat serius. Boy menatap wanitanya sekilas, lalu beralih pada ponselnya yang sedang ia nyalakan. Matanya menatap puluhan pesan singkat yang masuk. Lalu membuka pesan singkat yang dikirim oleh Alex, tanpa mempedulikan wanitanya yang sedang protes dengan keputusannya. Good job, Boy berkata dengan tawa puas di bibirnya setelah melihat foto yang dikirim oleh Alex. Ia merasa sangat puas dengan hasil kerja Alex yang sudah memberikan pelajaran pada Liam. Karena asistennya itu sudah berturut-turut membuatnya kesal. Sementara Tita yang merasa penasaran kenapa tiba-tiba Boy tertawa. Matanya ikut menatap ke arah ponsel milik suaminya. Oh ya ampun, itu Liam. Pekik Tita saat melihat wajah asisten suaminya yang penuh dengan memar berwarna biru. Liam kenapa? Siapa yang memukulnya? Tanya Tita dengan penasaran. Karena yang ia tahu asisten seorang Boy Arbeto tidak mungkin dipukuli oleh sembarang orang. Karena urusannya pasti akan panjang jika berurusan dengan keluarga Arbeto. Anak buahku yang memukulnya, bagaimana bagus tidak? Seloroh Boy dengan suara tawa yang menggelegar di seluruh ruang kamar. B, mana ada wajah memar seperti itu dibilang bagus. Tita meraih ponsel milik suaminya untuk melihat lebih jelas keadaan Liam. Kau jahat sekali menyuruh anak buahmu memukul Liam. Tita mendengus kesal saat melihat suaminya itu tertawa tanpa ada rasa kasihan. Aku hanya memberikan sedikit hukuman pada Lia, agar dia tidak lagi berani padaku apalagi berani mengkhianati seorang Boy Arbeto. Dan kau. Boy meraih pinggang Tita dengan posesif. Jika kau berani mengkhianatiku, aku akan memberikan hukuman yang tidak akan pernah bisa kau bayangkan. Boy menekan tubuh wanitanya hingga dada mereka yang masih polos saling bersentuhan. Tita yang mendengar ancaman suaminya hanya bisa menelan salivanya dengan susah. Ia juga berusaha menjauhkan tubuhnya dari dekapan Boy, karena saat ini pria itu sudah mulai mengecup leher jenjangnya. B, berhenti.
Tita terus mendorong dada bidang suaminya. Sungguh ia tidak mau melayani pria itu lagi karena tubuhnya sudah begitu remuk. Namun tenaga Tita yang lemah akhirnya kalah oleh tenaga Boy yang begitu memaksanya. Dengan semua sentuhan lembut pada tubuhnya hingga akhirnya Tita menyerah dan kembali memuaskan hasrat suaminya yang entah sudah keberapa kalinya. Setelah perdebatan panjang dan sedikit ancaman yang dilakukan oleh Tita dengan cara melakukan mogok makan, akhirnya Boy mau mengikuti keinginan wanita itu keluar dari villa, menikmati liburan mereka dengan berjalan-jalan mengelilingi tempat wisata yang ada di Pulau Dewata. Dengan langkah yang malas dan sesekali mengusap keningnya yang dipenuhi oleh keringat, Boy terus mengikuti Tita yang berjalan keluar masuk tempat penjualan aksesoris yang ada di sekitaran pantai. Tit, cukup sudah. Boy menarik tangan Tita yang hendak masuk ke sebuah toko. Sebenarnya apa yang kau cari? Kenapa sejak tadi kita keluar masuk dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tanpa satupun barang yang kau beli? Emosinya sudah tidak bisa ditahan lagi karena rasa lelah di tubuhnya. Bayangkan saja seorang Boy Arbeto yang sangat jarang menemani para wanitanya pergi jalan-jalan, dan terbiasa hidup dengan menyuruh pelayan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa harus mengeluarkan tenaga. Ini mau tidak mau mengikuti seorang Tita Anggora berjalan ke sana kemari, hingga membuat kakinya lelah. Aku tidak mencari apapun, jawab Tita dengan santai. Bersambung.